Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Berjumpa kembali di Selamat Haryanto channel pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Untuk pertemuan kali ini saya akan membahas bab tentang meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membina umat di kota Madinah. Jadi nanti yang kita pelajari adalah latar belakang hijrah, faktor-faktor keberhasilan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, meneladani strategi dakwah Nabi di Madinah, hikmah sejarah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah, dan sikap dan perilaku muslim yang mencerminkan dakwah Rasulullah di kota Madinah. Yang pertama yang kita bahas adalah latar belakang hijrah. Kesulitan dan hambatan syiar terus-menerus menimpa Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya di kota Makkah. Tetapi dihadapi dengan sabar dan tawakal. Hal ini didasari bahwa semua itu merupakan ujian dan konsekuensi yang harus diterima oleh Nabi Muhammad SAW karena telah terpilih menjadi Rasul atau utusan Allah. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 214. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqulur rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Yang artinya, ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu. Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan yang diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 214. Faktor-faktor keberhasilan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Yang pertama adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mampu mengadakan perjanjian saling membantu antara kaum muslimin dengan orang-orang non-muslim dan menyusun siasat politik ekonomi. Yang kedua, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berupaya keras menyatu padukan umat untuk mewujudkan masyarakat Islam di Madinah yang adil dan makmur. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga ikut berjuang memelihara dan mempertahankan masyarakat Islam dari rongrongan atau ancaman musuh, baik dari dalam maupun dari luar. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dengan sikap dan perilaku lemah lembut, tidak memaksa, hanya menawarkan konsep ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, mengedepankan perdamaian, melindungi orang-orang yang belum sepahan atau mengerti tentang agama Islam. Selalu bermusyawarah dalam segala urusan, serta mendoakan mereka jika belum tertarik dengan dakwahnya. Yang keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan dakwah dengan sungguh-sungguh sesuai dengan petunjuk Al-Quranul Karim. Yang C, meneladani strategi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Yang pertama, strategi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah yang dapat diteladani antara lain sebagai berikut. 1. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membina masyarakat Islam melalui pertalian persaudaraan ukhuwah antara kaum muhajirin dengan ansor.
Nabi Muhammad SAW senantiasa memelihara dan mempertahankan masyarakat Islam. Nabi SAW membuat perjanjian damai dengan kaum Yahudi yang berdiam di dalam kota Madinah dan sekitarnya. Isi perjanjian itu antara lain sebagai berikut. A. Kebebasan beragama bagi semua golongan. B. Semua lapisan baik muslimin maupun Yahudi harus tolong-menolong dan saling membantu untuk melawan siapa saja yang memerangi mereka. Yang C. Kota Madinah adalah kota yang suci, yang wajib dihormati oleh mereka yang terlibat dalam perjanjian itu. Yang D atau keempat, mengakui dan mentaati pemimpin kota Madinah yang disetujui kedua belah pihak dipegang oleh Nabi Muhammad SAW. Serta strategi yang terakhir, yang ketiga adalah Nabi Muhammad SAW meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat Islam. Hikmah sejarah dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Hikmah sejarah dakwah Rasulullah SAW periode Madinah dapat diimplementasikan pada saat ini antara lain sebagai berikut. 1. Memberikan rasa aman dan tentram serta mempererat ukhuwah Islamiyah seperti yang telah dilakukan oleh kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Yang kedua, menjalin persatuan dan saling menghormati antar agama dengan cara mengadakan perjanjian dan komitmen menepati janji. Yang ketiga, menumbuh kembangkan tolong-menolong antara yang kuat dengan yang lemah, yang kaya dengan yang miskin, agar umat Islam menjadi satu tubuh yang kuat dan kokoh, tidak dapat dikalahkan musuh dari luar. Yang keempat, memahami bahwa umat Islam harus menurut aturan Allah, seperti berperang jika diperangi. Yang kelima, memahami dan memiliki kewajiban agar menjalin hubungan yang baik dengan Allah, serta manusia dengan manusia, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Berperang yang keenam, berpegang teguh kepada kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Yang ketujuh, menjadikan inspirasi dan motivasi dalam menyiarkan agama Islam berdasarkan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quran, dan dalam rangka ikut serta melanjutkan atau melestarikan perjuangan Nabi Muhammad SAW agar terbentuk umat manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah. Yang kedelapan, mampu menciptakan hubungan yang kondusif, yaitu saling memerlukan dan membutuhkan antara si kaya dan si miskin, menafkahkan harta kepada yang memerlukan, tidak karena kasihan, melainkan untuk kepentingan dirinya sendiri sebagai bekal di akhirat kelak. Sikap dan perilaku Muslim yang mencerminkan dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Sikap dan perilaku Muslim yang mencerminkan dakwah Rasulullah SAW di kota Madinah apabila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut. 1. Menghargai keberagaman. 2. Senantiasa patuh pada aturan atau hukum yang berlaku. 3. Senantiasa bersikap santun dan berperilaku jujur. 4. Senantiasa disiplin dan bekerja keras. 5. Senantiasa menjalin persahabatan dengan umat beragama, ukhuwah diniyah, dan menjalin persahabatan antara sesama manusia atau ukhuwah Islamiyah. Rangkumannya. 1. Faktor-faktor yang mendorong Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yathrib atau Madinah antara lain adalah adanya tanda-tanda perkembangan dakwah Islam yang baik di kota Yathrib atau kota Madinah. 2. Ada rencana pembunuhan terhadap Rasulullah SAW oleh kaum kafir Quraisy yang sepakatannya diputuskan oleh pemuka-pemuka Quraisy di Darun Nadwah. Yang ketiga, sebelum memasuki Yathrib, Rasulullah singgah di Kuba. Yang keempat, aspek-aspek yang menjadi target program perubahan yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah segi agama,
kemasyarakatan, dan politik. Yang kelima, sikap dan perilaku Muslim yang mencerminkan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah adalah sebagai berikut: A. Menghargai keberagaman. B. Patuh pada aturan atau hukum. C. Bersikap santun dan berperilaku jujur. D. Disiplin dan kerja keras. E. Bersahabat. Semoga bermanfaat. Untuk update materi selanjutnya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.